Oke, baik. Kita mulai saja ya. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita memulai perkuliahan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kemudahan dalam memahami pelajaran yang disampaikan hari ini, juga banyak kemudahan yang lainnya. Juga mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari pencipta kita. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya kalian? Ini seingat saya baru kali ini ya di STIS habis UTS langsung kuliah lagi. Kayaknya kejar tayang karena targetnya kalian selesai berbarengan dengan tingkat yang lainnya, ya, dengan tingkat yang lainnya. Dan kebetulan tahun ini semester ini bukannya tahun ini, semester ini saya ngajar tingkat 3 dan tingkat 1. Tingkat 3 itu juga berbeda dengan tingkat 2 dan 4. Ya, karena kemarin sempat PKL 2 pekan. Ya, sempat PKL 2 pekan. Ya, PKL-nya juga luar biasa. PKL-nya online. Ya. Oke, UTS. UTS. Saya belum menginventarisir kelas ini ada berapa yang WA saya dan email saya belum inventarisir. Rasanya ada kayaknya ya. Hampir setiap UTS. Ya, untung saya sudah mulai tambah bijak gitu ya. Kalau masih seperti awal-awal saya ngajar dulu, mungkin yang terlambat gitu ya. Kalau aturannya yang terlambat tidak dinilai hasilnya gitu. Itu biasanya langsung saya kasih 0. Ya, karena memang logikanya memang kalian salah. Sudah tahu waktunya, ya waktunya 2 jam. Selesai mulai kapan, selesai kapan. Ya, dan terlambat tidak ada tambahan waktu. Tapi kalian masih asik mengerjakan, ya sampai waktunya habis sehingga terlambat kirim kirim hasil. Nah, itu resiko gitu. Ya dulu saya berpikir begitu. Ya sekarang agak sedikit berubah ya. Karena kalau saya berpikir begitu ada 3 orang saja. Ya ada 3 orang saja. Itu artinya DO ya. Artinya kan DO gitu. Yang menurut saya ya kesalahannya nggak sampai harus DO lah kesalahan seperti itu gitu ya. Menteledor. Jadi selama ini sih saat saya ngajar kalkulus ke kalian yang terlambat saya kasih -5. Ya, saya kasih -5 poin. Ya daripada nggak dinilai ya. Lebih adil gitu, lebih adil. Ya lebih adil. Walaupun saya lihat juga minusnya kalau hanya 1 menit nggak saya hitung ya. Kalau terlambatnya agak panjang, itu meragukan sebenarnya. Ya, sebenarnya meragukan. Oke ya, coba siapa yang terlambat angkat tangan. Iya. Udah berapa kali kalian ujian online? Banyak. Udah berapa kali kalian ujian online? Masih gitu juga. Ya, harusnya ini ya, uh, udah diukur lah ya, sudah diukur. Ya, kemudian ada lagi nih pertanyaan. Saya dulu, saya tunjukkan ini ya. Oh belum, saya UTS soal UTS. Soal UTS. Kita sedikit ini aja yang lihat-lihat soal UTS. Nggak sampai mereview benar. Ya.
Oke, soal UTS. Jadi ini soal apa ya? Soal UTS ini soal yang banyak soal-soal mudah-mudah ya. Ya, apalagi banyak soal yang terakhir kita banyak buat contoh-contoh programnya ya di terakhir ya. Ada 8 soal dari dosen, masing-masing dosen ini satu soal ya. Masing-masing dosen satu soal. Ya, berarti ada soal saya satu soal. Kira-kira soal saya nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau mau nebak. 6, Mbak. Nomor 6 mana soalnya? Bener ya, Pak? Iya, benar. Tahu aja kali ya. Hebat Rahmat. Di kelas 1 KS5 nggak ada yang ngerjakan satupun soal nomor 6. Kalau kalian berapa orang coba angkat tangan? Yang ngerjakan soal nomor 6 coba angkat tangan. Saya pengen tahu. Nggak ada. Coba angkat. Nggak ada. Pakai ini, pakai reaksi. Pakai reaksi coba, pengen tahu. Menit-menit akhir tak rubah, Pak. Nggak jadi jawab nomor Oh, nggak jadi. Satu orang, Rahmat. Saya kasih bonus Rahmatnya. 2 kelas baru 1. Aduh. Puyang juga Pak ngerjainnya, Pak. Hah? Puyang juga ngerjainnya. Kalau hanya pakai ini deret McLaurin-nya saja, itu baru ya pakai satuannya radian ya. Itu baru radian. Tinggal diubah ya. Tinggal ngubahnya kan gampang. Jadi derajat ya. Ya, jadi derajat. Soalnya sebenarnya nggak ini ya, tidak sulit kok. Ya, karena biasanya saya buat soal itu nggak saya kerjakan dulu. Untuk kali ini cuma untuk memastikan bahwa soalnya tidak sulit, saya buat dulu programnya. Oh, ternyata singkat, bisa dikerjakan dengan cepat kok. Cuma memang sengaja nggak saya tuliskan rumus deretnya, ya biar kalian sedikit ingat lah. Masa sih turunan sin cos gitu, turunannya nggak hafal gitu kan, nggak inget gitu kan, masa nggak inget. Itu kan biasanya selalu inget lah, dari SMA juga inget. Rumusnya toh sengaja saya tuliskan gitu ya, rumus deretnya. Karena kalau nggak dituliskan rumus deretnya, ya nanti jadinya ujiannya ujian kalkulus gitu ya. Oke ya. Ya oke. Rahmat dapat bonus 2 kali nih, selain jadi host juga. Iya, cocok jadi host saya kamu. Oke, kemudian ada nggak yang mengerjakan soal terakhir yang tidak buat program? Coba yang mengerjakan soal nomor 8, angkat tangan. Itu gampang sekali itu, soal nomor 8. 1, 2, lebih variatif ya kelas ini, 3 orang. Ya, itu kalau kita males mikir, itu gampang, tinggal tambahkan ini aja. Ya, setelah tahu outputnya seperti apa, hampir di setiap perubahan nilai, kalian tuliskan aja ininya, pakai write ln gitu. Tahu perubahannya kan? Ya. Ini mohon maaf nanti kalau UAS keluar lagi soal semacam itu, kalian udah tahu triknya ya. Jadi kalau kita malas mikir nih, udah mepet waktunya kan, kalau soalnya kan kalian bisa buka pakai Google Doc ya. Ya. Oh, ya pakai Google Doc bisa ya. Dan itu tidak di ini ya, PDF-nya tidak dikunci, jadi bisa kalian copy kan. Bisa kalian copy ya. Bisa kalian copy, kalian gunakan compiler online, itu nggak ada kesalahan petiknya tuh nggak ada masalah gitu. Beda dari Word kita pindah ke online, kalau di saya itu masalah gitu. Ya, harus diubah petik tunggalnya aja, apostrofnya diubah. Kalau dari Google Doc nggak ada masalah deh, langsung jalan, tinggal langsung kita running. Ya, tahu outputnya, udah habis itu baru diacak-acak.
Kalau mau tahu perubahan nilainya, tinggal tambahkan aja right-line. Contohnya begini, contohnya. Kita dulu ya. Saya buka Google Doc-nya dulu. Oke, ini cuma saya copy ya, langsung ya, tidak ada kesalahan apostrofnya ya. Coba kita running. Pertama, kita coba aja running aja dulu, supaya kita tahu output-nya seperti apa. Pertama, kita masukkan karakternya pakai add ya, permintaan soal ya. Ininya 4 dan 5. Oke, ya, ini output-nya seperti ini. Ya, output-nya seperti ini. Oke, kita sudah tahu output-nya. Kemudian yang ditanyakan di soal kan, kalian diminta menjelaskan proses running-nya ya. Proses running-nya. Seingat saya pernah mencontohkan ya, proses running-nya. Yang biasanya saya pecah dua tuh. Saya pecah dua. Bagian kiri biasanya untuk perubahan nilai, bagian kanannya output-nya gitu ya, output-nya. Nah, untuk hal seperti ini ya, kalau kita males mikir, sebenarnya dipikirkan juga gampang, nggak sulit ya. Ya kalau kalian pikirkan pelan-pelan juga, perubahannya tinggal baca satu-satu. Nanti kalau perulangannya banyak tinggal di skip aja. Yang penting sudah dijelaskan beberapa kali. Ini ketika kalian menuliskan deret bilangan atau barisan bilangan. Ketika barisan bilangannya sudah bisa diidentifikasi, ya maka cukup pakai titik 3 gitu ya. Cukup pakai titik 3. Demikian juga ini penjelasan ini. Ya, ketika sudah bisa diidentifikasi prosesnya dan diketahui bahwa kalian sudah paham kalau kalian menuliskan jawaban soal ini ya tinggal di skip sisanya. Ya, langsung loncat hasil akhir ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu caranya ya. Misalkan gini. Nah, ini kan ada perubahan. Kalau ini jelas ya, ini kita diminta menginput nilai. Ya, otomatis nilai CAR, P, dan L-nya sesuai dengan yang diinputkan. Kemudian yang ini bisa satu-satu nih, bisa tulis ini right line gitu ya. Oh, sorry, ini masih running ya. Oke. Outputnya kan udah tahu kita. Tinggal tambahkan di sini satu-satu atau langsung juga nggak apa-apa. Langsung di bawahnya misalnya. Ya, ini kan ada 3 variabel ya. Ini langsung right line gitu kan. Right line PP sama dengan ya. PP kasih ini aja. Oh, nggak perlu deh, nggak usah di sini. Nah, tinggal ini aja lebarin sama LL sama dengan LL. Kemudian SS sama dengan SS salah. Oke, dari sini kita sudah status tag. Kemudian masalah perulangan dalam sini. Ini dalamnya aja gitu mas. Misalnya ini
write line. Tapi ini akan merusak output ya. Write line misalnya I-nya kemudian J-nya oke. Misalnya seperti ini gitu ya, misalnya seperti ini. Kita baru melihat nilai PP, LL, SS, kemudian dengan IJ gitu ya, IJ. Kita running programnya. Kita masukkan S, 4, 5. Oke ya. Jadi seperti ini gitu. Ya, proses by prosesnya. Misalnya kita malas ya, ini agak repot langsung hasilnya keluar. Ya, kalau kita mau kelihatan step by step, ini kita tambahkan aja read line. Habis yang kita tambahkan tadi write line, kita tambahkan read line. Ya, kalau seperti ini tinggal kita klik, ya kita masukkan add 4, 5. Ya, ini udah output ini ya, outputnya PP 3, L4, S7 gitu kan. Kemudian saat I1, J1 gitu. Apalagi prosesnya ya. Kemudian begini ya. Ini I-nya 1, J-nya 5 gitu ya. Kemudian I-nya bertambah 1 dari 2, J-nya 1, ulang lagi J-nya. J-nya 2, J-nya 3, J-nya 4, J-nya 5, begitu seterusnya. Ya, bisa diatur gitu, bisa diatur. Ya. Atau mungkin read line-nya yang ini yang di dalam for-nya ini kita ubah mungkin ya, mungkin kita ubahnya oh ya belum selesai. Ya, read line-nya mungkin tidak di sini barangkali. Kita tambahkan dulu perubahan yang lainnya misalnya ya. Baru di luar sini baru read line sehingga output-nya juga kelihatan. Baru di sini misalnya read line-nya. Ya ada banyak cara lah untuk mengetahui proses running gitu ya. Ya, ini kita enter. Kemudian ini saat I-nya 1, J-nya 1. Oh, ini harusnya di dalamnya juga ya, di dalamnya juga. Ini satu kali proses ini, saat I-nya 1, J-nya udah dari 1 sampai 5. Kemudian ini I-nya 2, J-nya 1 sampai 5. Ya bisa banyak cara. Intinya banyak cara untuk memahami. Ya. Apalagi kalian boleh pakai compiler, ujian yang seperti ini. Tapi ini sebenarnya bukan hanya untuk ujian ya. Ini juga sebenarnya untuk bagaimana kita memahami proses running dari program. Ya, kita menguji. Misalnya kita baca program ya tanpa compiler, kita coba proses runningnya, kita jelaskan. Ya, kemudian kita ingin tahu apakah kita sudah benar ya memahami proses running programnya. Nah, salah satu caranya begini. Salah satu caranya seperti ini. Ya, salah satu caranya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk program untuk memahami proses running program. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saat kalian belajar bahasa pemrograman apapun, hal yang ini bisa kalian manfaatkan ya. Ya. Sebenarnya untuk memahami compiler gitu, logikanya compiler. Ya. Logikanya compiler seperti apa sih? Logika kita kan begini. Ya. Ya. Jadi kayak logika for di Pascal. Logika for di Pascal itu seperti apa sih? Ya. Kemudian logika for nanti kalau kalian belajar Java, belajar C seperti apa? Itu ternyata beda. Selain sintaksnya juga beda, ya. Sintaksnya, tata bahasanya beda. Ya, penulisan for-nya beda gitu ya. Tapi juga logikanya ternyata beda di dalamnya.
Ya, dan saya memahaminya dari mana? Dari dengan cara seperti tadi. Ya, kita tambahkan. Ya, seperti itu. Oke? Kemudian coba kita lihat lagi soal yang lain. Ini, oh ya, cara pemilihan ini ya, cara pemilihan soal ya. Saat kalian ujiannya boleh milih, ataupun saat tidak boleh milih juga tidak apa-apa. Ya, jadi kalian harus sudah punya konsep ya saat ujian itu, ya saat ujian, walaupun ujiannya bukan pilihan ganda ya, ujiannya esai seperti ini, maka yang harus kalian kerjakan dulu. Jadi sebelumnya saya lupa nih, loncat juga ya. Saya tidak tahu kelas mana yang ini ya, yang WA saya. Dia bilang, Pak, saya mohon maaf, saat ujian saya nggak baca keterangan cara mengerjakan soal gitu. Ya, mudah-mudahan bukan kelas ini. Kalau yang kelas ini ketawa kali ya. Ya, saya tidak baca atau dia tidak memahami dengan baik cara pengerjaan soal. Jadi saya salah nih. Jadi ini saya lampirkan lagi Pak gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan itu hanya ini aja, hanya outlier ya. Umumnya baca ya. Apalagi sebelum ujian kan saya ngirim email ya. Ya, saya kirim email ke kalian semuanya. Ya, tolong baca cara pengerjaan soalnya ya, pahami baik-baik ya baru mengerjakan soalnya. Ya, karena ini ada aturannya gitu, ada aturannya. Apalagi aturannya agak panjang, Artinya yang ini penting sekali, harus dibaca dulu dengan baik. Ya, harus dibaca dulu dengan baik. Lagi-lagi nih, kalau dulu nih kalian ngasih nama ini, ya, nama programnya aja salah nih, itu minusnya banyak sama saya. Ya, kalian kerjakan soal nomor 1 gitu. Ya, kalian hanya tulis program ya soal nomor 1 gitu, misalnya. Padahal petunjuk pengerjaannya harus seperti ini. Ya, petunjuk pengerjaannya harus seperti ini. Berbeda kalau kalian menulis tab gitu, UTS underscore 1 KS2 underscore nomor absen kalian tulis misalnya 11, nomor soal 2. Padahal kalian kerjakan nomor soal 1. Kalau itu kesalahan kecil menurut saya. Ya, itu sudah ikutin aturan, cuman salah nulis nomor soal. Ya, itu kesalahan kecil. Tapi kalau kalian menulisnya program, ya misalnya soal nomor 6 kalian kerjakan program, kalian tulis deret McLaurin gitu. Nah, itu kan penamaannya nggak ngikutin aturan. Mungkin nggak baca, nggak memahami petunjuk pengerjaan soal. Kalau dulu saya minusin banyak. Karena salahnya fatal menurut saya. Kalau yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, cara pemilihan mana dulu soal yang harus kalian kerjakan. Ini kan kalian diminta memilih 5 soal ya. Memilih 5 soal. Ini pemahaman ini ya. Ini sengaja soalnya dibuat memang. Ya, dari yang selain soal yang ini ya, yang nginiin program, menjelaskan proses running program, itu kan soalnya sedikit beda ya. 7 soal yang di atas, yang awal. Ini memang dibuat berdasarkan tingkat kesulitan. Ya, tingkat kesulitan maksudnya termasuk juga dengan waktu. Soal nomor 7 kan gampang. Ini yang logikanya gampang soal nomor 7 nih. Ya, tapi butuh waktu mengerjakannya. Ini butuh waktu mengerjakannya. Ya, yang logikanya paling sulit memang nomor 6 ya. Ya, kalau saya jadi kalian juga saya nggak ngerjakan ini. Kecuali ada waktu agak lebih itu menantang. Ini hanya soal menantang aja ya. Ya, kalau ujian memilih soal
soal menantang nggak perlu dikerjakan ya. Kalau sudah cukup. Ya. Nah, ini soal dari 1 sampai 4 saja ini mudah semua. Ini mudah semua. Sudah sangat biasa kita kerjakan ya. Walaupun soal nomor 1 ada sedikit trik juga sih. Ya, ada sedikit trik juga. Ya, tanggal harus di antara 1, bulan harus 1/12, jika tidak. Tapi ini soal nomor 1 ya, ini juga sudah sangat biasa kita kerjakan ya. Jadi saat menginput tanggal harus dipastikan 1 sampai 31. Ya, bulan pastikan 1 sampai 12. Kalau tidak ada pesan kesalahan. Itu udah biasa gitu ya. Saat input nilai ya. Nilai harus dari 0 sampai 100. Oke. 1 jelas dikerjakan. Ya, nomor 2 juga ini tidak sulit juga. Ini biasa lah ya. Ya, cuma permasalahannya ini kan ya menaik nambah 1 terus berkurang 1 gitu. Berkurang 1. Nah, ini gimana caranya? Ya, tinggal diatur ya, tinggal diatur. Ada banyak triknya lah. Salah satu caranya tentu saja ya gunakan 2 kali ya. Ya, gunakan 2 kali. Oke ya, ada yang menaik kemudian nanti ada yang menurun gitu. Ya, gunakan 2 kali, 2 kali for-nya. Ya, 2 kali for-nya. Ya, sedangkan ini kan hurufnya berubah terus ya. A, habis itu B, habis itu C, habis itu D, habis itu E. Ya. Ini double for bersarangnya ini yang paling gampang 2 kali. Ya. Kayak pertama dari kecil pakai to, kemudian down to. Ya, kemudian down to, tapi mulainya harus berkurang 1. Tapi hurufnya terus bertambah. Oke, itu mudah sekali. Kemudian kalau genap bagaimana? Kalau genap tinggal diatur. Ya, tinggal diatur. Ya. Ini kan sebenarnya tinggal ini aja ya. Ini kalau dibagi ya pakai apa? Pakai mod gitu ya. Bukan pakai mod, pakai div ya, pakai div. Ya, pakai div. Jadi kalau ya dua-duanya dipakai nih, bisa dua-duanya dipakai mod dan div gitu ya, mod dan div. Ya. Kalau sisanya ada, berarti sisanya ditambahkan ke bagian yang di atas gitu misalnya. Atau di bagian yang bawah juga boleh, sama saja nggak ada masalah ya. Seperti itu. Nomor 3, ini juga tidak rumit-rumit bener lah ya. Bisa dipikirkan. 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1. Ini cuma muter aja angkanya muter. Dan ini bertambah 1. Ya. Ini pakai mod ya. Ya, pakai mod untuk menampilkan angkanya ini ya. Pakai mod. Tapi perulangannya ini jelas perulangan ya yang buat persegi ya. Ya, misalnya nih for I dari 1 sampai 5, kemudian for J dari 1 sampai 5 udah jadi kotak. Ya. Cuma menampilkan angkanya, nah ini. Ya. Angkanya mulai dari I misalnya. Mulai dari I. Ya, mulai dari I. Saat I-nya 1, ini ya, mulai dari I. Ya. Oke. Yang ini ya ini sama saja, ini gampang aja. Ini lebih gampang dari yang atasnya ya, dari soal nomor 3-nya ya. Soal nomor 4, ini juga tidak terlampau rumit ya. Buat program minta masukkan bilangan bulat N, kemudian program akan menampilkan hasil seperti contoh di bawah dengan menggunakan struktur perulangan. Program harus dapat terus berulang dari awal kecuali user mengetikkan huruf N. Ini juga saat sehari-hari sudah sering ya, dalam perkuliahan bisa sudah sering kita ini. Tinggal apa yang dimintanya, kita masukkan 8, masukin. Ini fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ya. Oke. 8 berarti fungsi kuadratnya ini 1 baris. Ini buat segitiga yang begini kan kita udah pernah ya. Buat segitiga yang begini sudah pernah. Tinggal outputnya aja. Kalau sebelumnya pakai bintang atau pakai karakter, nah sekarang ini barisan bilangan. Ya, barisan bilangannya pun sederhana, barisan bilangan kuadrat saja ya. Ya. Seperti itu. Oke, itu sudah 4 soal loh.
Kemudian soal nomor 5. Ya mungkin kalau saya jadi ujian seperti ini, saya juga milihnya dari soal nomor 1 sampai 5. Karena soal nomor 8 itu merepotkan, nulisnya merepotkan. Ya, soal nomor 5. Nah, ini ada yang ini nih, WA saya. Awalnya juga saya juga nggak ngeh ya. Ya. Jadi dibilang, Pak, ini outputnya salah, Pak. Outputnya salah. Harusnya hasil bukan 10 tapi 9. Saya mengiyakan lagi ya. Ya, ternyata pas saya cek lagi, oh iya. Ini yang diminta hasilnya ini bukan barisan bilangannya ya. Ini kan barisan bilangan. Ya, barisan bilangan yang merupakan deret ya. Nah, kemudian dibuat lagi deretnya. Nah, hasil ini adalah yang ini ya. Ya. Jadi saat kita masukkan N-nya 2, K-nya 3, maka F1-nya kan dapat 1. Ya, F2-nya kan ini ya, F2-nya 1 ditambah 8, 9. Tapi yang diminta hasil di sini bukan F2-nya, tapi deretnya. Ya, jadi kalau N-nya 2, ini maka hasilnya ini. 2 ini, F1 plus F2. Jadinya output-nya 10. Ini juga tidak sulit lah ya. Ya, mudah ya. Hanya kita buat dua ini ya. Pertama buat ini, Fn. Ya, kemudian ini misalnya Gn misalnya. Ini anggap aja Gn. Gn sama dengan ini. Jadi yang ditampilkan di sini Gn-nya. Ya, Gn-nya merupakan deret dari Fn. Ya, Gn-nya merupakan deret dari Fn. Oke ya. Soal nomor 6 ini juga tidak ini ya, tidak rumit ya soal nomor 6. Ini saya kasih lihat ini outputnya. Hasil program soal nomor 6. Bentar dulu. Maaf. Nah, ini contoh jawabannya nih. Nggak banyak kan tuh. Ya. Jadi pertama kali ya ini kita sebelumnya cari rumus deretnya dulu ya. Cari rumus deret. Ya. Deret Maclaurin-nya dulu kita cari. Nah, ini X ini mengubah ya dari derajat, dari pi radian ke derajat ya, ke derajat. Oh, sorry. Pertama kali yang kita inputkan kan derajat. Kemudian kita ubah ke pi radian. Ya. Jadi ke radian, ke nilai radian. Jadi ngitungnya dalam radian. Jadi supaya rumus deretnya nggak kita ubah. Ya, rumus deretnya udah apa adanya. Hanya inputan kita yang kita input adalah derajat, kita ubah ke dalam radian. Berbalik saya. Bentar ya, maaf ya.
Oke, maaf. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, ya hanya ini aja ya. Kemudian ini nilai sin-nya pun awalnya 0. Ya, nilai sin-nya dimulai dengan 0. Ya, kemudian ini tanda ya. Karena deretnya kan positif negatif ya. Deretnya positif negatif. Kemudian power X-nya ini juga 1. Ya, power X ini maksudnya pangkatnya ya, supaya nanti hanya cukup 1 kali perulangan ya. Jadi kan nanti pangkatnya kan bertambah satu-satu ya. Loncat-loncat 2 ya, loncat-loncat 2 ya. Misalnya x mulainya dari x mulai dari x gitu misalnya, kemudian x pangkat 3, x pangkat 5, begitu seterusnya ya. Sehingga makanya nih powernya 2 kali tulis nih ya, karena yang dihitung hanya yang loncat-loncatnya ya, seperti itu ya. Loncat 2, mungkin yang genap atau yang ganjil saya lupa ya. Seperti itu ya. Kalau sin X berarti pertama kali 0 dulu ya, turunannya ya, sin X-nya 0 ya. Kemudian turunannya cos berarti positif ya. Oke ya, berarti pangkatnya ganjil ya kayaknya ya. Kemudian ini ada per F gitu, per F ini maksudnya lawan ini faktorial ya, seperfaktorial gitu. Per F itu per faktorial, kan nanti ada 1 per 1 faktorial, 1 per 3 faktorial misalnya, 1 per 5 faktorial ya. Nah ini juga sama nih, per F-nya juga 2 kali ya, karena hanya yang ganjil-ganjil aja tuh, yang genap-genap saja faktorialnya ya. Cuma itu aja. Kemudian I-nya bertambah 22. Kenapa? Makanya pakai while ini ya. Kenapa pakai while? Bertambah 22 ya. Ini juga nggak perlu sampai 15 sebenarnya ya, hanya sampai berapa suku, hanya beberapa suku saja dia sudah otomatis ya. Makanya tidak pakai for ya, tidak pakai for. Jadi seperti itu. Kemudian ada error ya. Oh enggak, ini enggak pakai error ya, tidak ada ketentuan errornya ya, tidak ada ketentuan error ya. Oke, seperti itu kira-kira. Kenapa ya power off? Masih terdengar suara saya? Jangan-jangan baterainya habis. Oke, baik, kira-kira seperti itu. UTS, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini ya, subrank dan enumerasi. Ya, subrank dan enumerasi dan subrank, terbilang dan subrank juga ya. Ya, jangkauan, terbilang dan jangkauan ya. Jadi dulu di awal-awal pertemuan kita sudah pernah bahas ini ya, Jadi subrank ya, subjangkauan dan terbilang ya, subjangkauan dan terbilang ini adalah ya tipe data
ordinal yang didefinisikan sendiri. Sedangkan yang standar sudah kita pelajari sebelumnya, integer, karakter, dan boolean. Ya. Jadi ini termasuk tipe data ordinal. Memang penggunaannya sih nggak banyak-banyak sekali sih penggunaan, ya, subjangkauan dan terbilang. Kalau subjangkauan mungkin bisa banyak ya kalau kita mau gunakan. Yang terbilang agak termasuk agak jarang gitu ya, agak jarang. Tapi nggak apa-apa kita pelajari. Ya. Jadi ini apa nih? Oke. Ini contohnya untuk yang enumerated, ya, untuk yang enumerated. Ini saat kita deklarasikan di bagian variabel. Di bagian variabel, ya. Di bagian variabel ini bulan adalah nama variabel. Tadi kita bahas tipe data enumerated. Nah, yang tipe data enumerated-nya itu yang ininya. Ya, ini tipe data enumerated. Tapi dia tidak punya nama ya, tidak punya nama, hanya punya nilai jan, feb, mar, apr. Ya, ini tipe data enumerated. Pakai kurung biasa, pakai kurung biasa. Ini variabelnya, variabel bulan, ya. Dia variabel bulan bisa bernilai jan, feb, mar, atau april, apr. Ya. Nah, ketika kita deklarasikan tipe data ini tipe data, ya, tipe data enumerated ini terbilang, maka dia termasuk tipe data ordinal yang urutannya seperti ini urutannya. Jadi kalau dituliskan ORD jan, maka nilainya 1. ORD feb nilainya 1. Oh, sorry, ini 0. Ya, ORD feb nilainya 1. ORD APR nilainya 3. Seperti itu ya. Jadi ini variabelnya, ini tipe data, tapi tidak kita beri nama tipe data. Ya. Berikutnya, nah ini ada contoh. Ya. Brand. Ini variabel ya, karena deklarasinya var. Brand. Ya. Tipe datanya ini. Dia tidak bernama tipe datanya ya. Jadi, dan isinya Lenovo, HP, Asus, Acer. Urut-urutannya seperti ini. Jadi ini ORD Lenovo 0. ORD Lenovo outputnya 0. Ya, ORD HP outputnya 1. Begitu seterusnya. Kemudian predecessor Asus sebelum Asus HP. Ya, successor dari Asus adalah Acer. Seperti itu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan nggak banyak penggunaannya. Ya. Ini contoh lain. Bisa pakai man. Ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian subrang. Ya, subrang ini paling mudah subrang ya. Subrang. Kalau deklarasi variabel, tentu ini bukan tipe ini ya, variabel ini salah. Ya, nama variabel aja ya. Ini, ya, nama variabel. Nama variabelnya, kemudian titik 2, batas bawah, titik 2, nah, titik 2. Titik-titik, sorry, jangan titik 2, ini titik 2, ini titik-titik, upper limit, batas atas. Ya. Ini ya kalau di matematika titik 3 ya, kalau di Pascal titik 2. Ya. Ini matematika titik 3, kalau Pascal titik 2. Ya. Kemudian ini upper limit. Ya, batas atasnya, batas bawah, batas atas. Jadi kalau dulu sering kita gunakan nilai, nah kalau ini masih sering ya subrangnya. Nilai misalnya kita hanya boleh dari 0 sampai 100. Ya, bisa kita deklarasikan begini. Bagian dari ya himpunan bagian dari tipe data integer ya, tipe data integer 0 sampai 100. Misalnya seperti itu. Ya, tetapi ya di Pascal walaupun kita sudah batasi ya nilai dari 0 sampai 100, nanti bisa kita coba berbagai compiler. Seingat saya sih kalau di Turbo Pascal tidak error. Kalau kita masukkan nilai di luar jangkauannya ini, di luar batasnya ini. Ya. Tapi nggak tahu kalau di Free Pascal, ya mudah-mudahan error. Harusnya logika kita error ya, logika kita error. Ya, karena kita sudah batasin nilai. Ya, hanya boleh dari 0 sampai 100. Kalau diinputkan lebih dari itu harusnya error. Di luar ini harusnya error. Ya, tapi tidak semua compiler itu error. Ada juga yang tidak ada masalah gitu. Ya. Ya. Nah, ini subrang. Ya. Jadi yang tipe data yang mana? Yang tipe datanya yang ini. Sama dengan tadi enumerated ya. Ini tipe data yang tidak bernama. Tidak ada nama tipenya. Ya, dia hanya
bagian dari suatu tipe data lain. Himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari suatu tipe data lain. Kalau yang ini adalah tipe data yang nggak pakai nama. Ya, tapi dia merupakan himpunan bagian dari tipe data integer. Gitu ya. Karena nanti tipe data apapun bisa sepanjang dia ya ordinal ya, tipe ordinal. Oke, sedangkan nilai ini karena deklarasinya variabel, nilai ini adalah nama variabel. Oke ya. Kemudian kita langsung loncat nih, langsung loncat. Kalau kita deklarasikannya di bagian type. Nah, oke. Nah, ini baru tepat. Type identifier 1, type identifier 2. Atau boleh juga ini namanya nama tipe. Nama tipe data maksudnya, nama tipe 1, nama tipe 2. Atau nama tipe 1 saja juga sudah cukup ya. Boleh 1 saja, boleh 2, boleh. Kalau tipe data nggak perlu banyak sebenarnya, cukup 1 aja. Dengan tipe yang sama. Ya. Kemudian pakai sama dengan. Bedanya nih sama dengan. Tadi sebelumnya pakai titik 2, ya. Ini pakai sama dengan. Ya, ini type yang ingin kita spesifikasikan. Oke. Type-nya apa? Ya. Contoh. Ya. Misalnya, kita ingin ganti nama integer. Ya. Bosan pakai integer. Ya, pakai age misalnya atau pakai day. Walaupun nggak sesuai ya. Ya. Yang ini nggak boleh nih. Yes, true. Yang kita coba aja. Ya. Nanti yes, ya tipe data yes. Di dalamnya ada yes juga. Oh, beda ya, true ya. True false. Kalau yes boleh ya. Sorry. Ya. Misalnya string kita ubah jadi city atau jadi name dan sebagainya. Bisa kita buat, kita ubah. Ya, atau kita definisikan sendiri misalnya. Misalnya ini. Ya. Tipe data D. D ini adalah tipe data yang nilainya ini. Yang nilainya ini semua ya. Dari Monday sampai Sunday. Ya. Kemudian working day ini juga tipe data yang nilainya ya, ini tipe data subrank. Ya, subrank dari day. Dari day ini. Dia dari Monday sampai Friday saja yang dia ambil. Dari Monday sampai Friday. Hari kerja. Ya, hanya hari kerja saja yang dia ambil. Ya. Dan ini kalau dideklarasikan di tipe, maka ini adalah tipe data. Ya, ini ingat ya, ini tipe data. Ya, tipe data. Jadi dia selevel dengan integer, gitu ya, dengan real. Dia selevel dengan itu. Oke ya. Jadi tidak bisa nanti di dalam program utama setelah begin end, ya, di antara begin end, ya, kita panggil day, working day titik 2 sama dengan Monday. Salah. Ya, salah karena dia adalah tipe data. Ya, baru misalnya ya, kalau di apa namanya di bawahnya di deklarasi var kita tambahkan variabel misalnya hari. Hari adalah tipenya day. Ya, misalnya. Baru seperti ini ya misalnya. Jadi hari ini adalah variabel, bertipe day. Day itu adalah tipe data ya enumerated yang ada 7. Isinya ada 7 nilai. Di mana ya isinya adalah Monday, Tuesday dan seterusnya sampai Sunday. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Ya, jadi bedanya hanya pendeklarasian di tipe dan di var itu hanya pakai tipe pakai sama dengan ya, kalau di var sudah biasa gitu ya, pakai titik 2 ya. Ya. Oke. Paham sampai sini? Ya, ini ada contoh program display month. Use WinCRT. Ini kita ganti ya, Win-nya diganti jadi CRT. Konstanta month, max month 12. Ini tipe data.
Man ini tipe data. Ya, dari 1 sampai maksimal sampai 12. Variabelnya M tipenya man ini ya. Oke. Kemudian ya untuk M dari 1 sampai maksimal sampai 12 gitu ya. Ya ini konstanta ya. Do cash jika 1 berarti Januari dan seterusnya. Ya, ini sederhana ya, saya pikir bisa ya. Kita lanjut contoh terakhir. Nah, ini contoh terakhir. Ya, kalau ini paham berarti udah paham. Ya, contoh terakhirnya, ya ini kita hanya diminta mengecek baris per barisnya, error atau tidak error. Kalau error kenapa ya? Kalau error kenapa? Coba kita lihat. Ya, semuanya coba perhatikan. Baris pertama, error tidak nih? Ya, baris pertama ini oke atau tidak? Oke atau tidak? Football, type football, berarti ini tipe data. Football bertipe enumerated, ya, dengan 2 nilai saja. Sign dan cowboy. Ya, ini oke ya. Ini oke ya. Kemudian baris kedua, misalnya ini ada, kita tambahin ini titik koma. Nanti kalau nggak ada titik komanya, jawabannya pasti error semua. Oke atau tidak? Error atau tidak? Tidak error atau error? Baris kedua. Error. Kenapa error? Karena ada football. Oke, karena ada football. Ini duplikasi ya, duplikasi identifier. Tidak boleh ada duplikasi identifier. Jadi salah satu identifiernya harus kita ubah. Misalnya football, yang atasnya kita tambahin S. Biar dingin ya. Kalau main bola lagi agak dingin kan enak. Kalau panas cepat capek ya. Ya, ini kita tambahin S. Sehingga jadi ini jadi 2 identifier yang berbeda. Ya, jadi 2 identifier yang berbeda. Jadi ini udah oke. Kalau ini diubah tambahin S ini jadi oke. Kalau belum ditambahin S ini error ya. Ya, kemudian baris ketiga, week sama dengan month, to, dan seterusnya sampai Sunday. Oke, tidak oke? Tidak error atau error? Ya, ini tadi ini ya pilihannya kalau tanpa perubahan ya. Tidak error. Tidak error ya, ini tidak error. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang keempat, weekend. Oke, tidak oke? Weekend sama dengan sun.2 Saturn. Tidak oke. Tidak oke, kenapa tidak oke? Dia nggak menjelaskan batas-batas Saturday Sunday itu apa. Belum terjelaskan. Oh, belum terjelaskan. Oke. Karena week-nya ada di atas weekend, ya, maka ini sudah tidak ada masalah. Jadi sun ini adalah subrank dari week. Ya, subrank dari week. Ya, tipe data enumerated week. Jadi ini oke. Oke. Kalau ini dibalik urutannya, baru dia salah. Ya, jadi kalau subrank itu harus tipe data yang sebelumnya sudah ada ya. Jadi bagian dari tipe data yang sebelumnya sudah ada. Ya. Jadi ini tidak ada masalah. Ya, yang keempat. Karena sebelumnya sudah ada week. Yang ada variabelnya ada bukan variabel. Nilainya, nilai tipe datanya sudah ada sub dan sun. Dan urutannya juga benar. Ya, kalau dibalik ini baru error ya. Kalau dibalik baru error ya. Kalau dibalik. Ya, ini oke. Ya, yang kelima, baris kelima. Centang atau silang. Compiler sama dengan C, Pascal, Fortran, ada basic. Ya, ada ya. Apa? Jangan takut salah ya.
Ini yang aktif Rahmat nih. Ayo, Udah benar, udah Rahmat oke. aktif juga ya. Yang Benar, lain Pak. Udah oke. Oke, Pak. Oke. Ya. Kemudian deklarasi variabel. Jadi yang 1 sampai 5 ini adalah tipe data semua ya, tipe data semua. Ya. Kemudian baris ke-6 ke bawah, bukan barisnya, baris ke-6 ke bawah, ya. Ini adalah variabel, deklarasi variabel semua. Sekarang yang ke-6, whole week, tipe datanya week. Oke, Nah. sudah benar ya. Yang ke-7, working day. Salah. Month, ya, ini salah. Kenapa salah? Karena itu bukan variabel, itu adalah subrange-nya. Ini bukan Variabel. variabel. Ini ya jawabannya benar, salah ya. Tapi kesalahannya ini karena month to wait free ini duplikasi identifier, tidak boleh duplikasi. Ya, tidak boleh ada duplikasi. Masalahnya itu aja. Ya, kalau kita mau memasukkan ini, tetapi ini urutannya ada yang loncat ya. Ya. Karena ini variabel, mendingan ya kita buat seperti ini bawahnya, month free. Kalau ini oke baru ya. Karena ini adalah subrange. Subrange dari tipe data yang sebelumnya sudah didefinisikan. Ya, yang sebelumnya sudah didefinisikan. Walaupun ini jadi tipe data sendiri ya. Month sampai free, ini jadi tipe data sendiri ya. Tipe data subrange yang tidak bernama tadi ya. Saya kasih nama gitu ya, tidak bernama. Tidak punya nama. Ya. Tapi kalau didefinisikan lagi, diulang, ini nggak boleh. Tidak boleh didefinisikan lagi. Oke ya. Jadi ada duplikasi nama ya, identifier ya, duplikasi. Oke. Berarti langsung 9. SW compiler operating system application program ini centang silang. Oke. Kenapa oke? Tidak ada error kah? Ini ada compiler. Ada error. Error ya? Error. Karena ada duplikasi data compiler. Ya, compiler yang lain belum ada ya, nggak didefinisikan data. Belum dipakai. Ya. Ini kasih F aja nih. Compiler kan banyak ya. Baru ini oke. Kalau begini. Tapi kalau ini nggak ada F nih, error ya. Oke. Baris 10, DP tool. Hardware, software, paperware. Bukan people power, bukan ya, bukan people power. Error tidak? Kita lihat di atasnya ada hardware, nggak ada ya, tidak ada hardware. Software juga nggak ada, compiler itu ya. Ini softwarenya disingkat nih pakai SW. Ini juga bukan, sorry, ini bukan software, salah saya. Bukan ya. Ya, mungkin juga bisa juga sih. Oke ya. Ini oke ya. Berikutnya 11 ya, DP tools. Ini jelas nih ada SW ya, ada SW. Ya, ini salah. 12 ini C-nya yang masalah ya, karena sudah dipakai. Ini juga salah. 13 terakhir. Ini oke ya, tidak ada masalah ya. Dari min 10 sampai plus 10 ya. Sampai plus 10. Tidak ada masalah ya. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini pendeklarasian tipe data ya, enumerated dan subrange ya. Mungkin yang banyak nanti kita gunakan ke subrange saja. Ya, kalau untuk buat penghematan ya, penghematan. Walaupun sebenarnya nggak terlalu penting juga sih. Ya. Kita bisa mengakali misalnya seperti yang sebelumnya ya, nilai oke lah kita deklarasikan pakai integer. Ya, pakai integer misalnya. Walaupun hanya digunakan dari 0 sampai 100. Misalnya gitu. Ya. Tapi ingat ya, ini hanya bisa ya, subrange hanya bisa untuk enumerated ya. Sehingga real nggak bisa ya. Ya. Real tidak bisa. Jadi ketika kita deklarasikan dari 0 sampai
100 itu berarti pasti integer ya, bukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jam berapa? Oh, jam 9:03. Ada pertanyaan apa ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang berikutnya. Tapi kita istirahat dulu nanti. Saya tanya dulu, ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dia nih. Kalau ini yang nomor 4, weekend ada itu subrange dari week, Pak. Tapi kalau misalkan nomor 3-nya dihilangkan, jadi gimana? Kalau nomor 3-nya dihilangkan error. Nomor 3-nya dihilangkan error. Jadi belum dikenal. Ya, belum terdefinisi ya. Identifier-nya belum terdefinisi. Subfund-nya itu belum terdefinisi. Ya, unknown identifier jadinya. Ya. Kalau baris ketiganya kita hapus gitu ya. Ditukar balik pun juga sama ya. Ditukar baris keempat jadi ketiga, baris ketiga jadi keempat, itu juga bermasalah. Jadi prinsip dari subrange itu harus nilainya sebelumnya sudah didefinisikan. Ya, sudah didefinisikan. Jadi dia hanya merupakan himpunan bagian dari tipe data yang lain. Ya, himpunan bagian dari tipe data yang lain. Oke ya. Paham, Jovita? Tadi Giannis. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, silakan yang lain. Jangan ragu-ragu ya, jangan malu-malu nanya ya. Jangan takut salah. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke materi berikutnya tentang sub program, bukan subrank, sub program. Kita mulai 9:10. Oke, 9:10. Silakan, bebas. Mau di mute dulu.
Baik, kita mulai lagi ya. Tiba-tiba power. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Ya, maaf, bentar ya. Ini headset. Ya, silakan. Mengenai UTS, Pak. Boleh, Pak? Oh ya, UTS Itu ya, baik. yang mengenai penamaan itu, Pak. Kalau nama program kan mengikuti itu ya, Pak, UTS underscore kelas terus underscore Ya. itu, Pak, dan seterusnya. Terus kalau yang PDF, Pak, itu kan tidak ada ketentuan ya, Pak. Berarti bisa mengikuti yang Kenapa? ketentuan tidak ada ketentuan, Pak, di soal. Kalau yang mana? untuk PDF. Yang untuk PDF-nya, Pak. Oh, PDF-nya Penamaannya. iya. Jadi boleh mengikuti yang BAK ya, Pak? Yang NIM underscore. Ya, Oh, ya. betul. Alhamdulillah. Sengaja Makasih, tidak Pak. dibuat aturan, ngikutin BAK. Alhamdulillah. Makasih, Kalau Pak. agak salah-salah sedikit nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya sudah berubah. Makasih. Tapi ya ikutin aturan lebih baik ya. Ya. Oke, ini ada berita duka ini. Saya baru baca juga WA ya. Jadi ada dosen senior di SIS yang meninggal ya. Namanya Pak Mukhlis Hussein. Ya, beliau dulu lama jadi Puket 1 di SIS. Ya, Puket bidang akademik ya, pembantu ketua bidang akademik ya di SIS. Lama sekali beliau. Entah berapa lama, kayaknya lebih dari separuh saya di SIS tuh beliau jadi Puket. Seingat saya sampai saya lupa ya. Beliau berhenti jadi Puket ketika pensiun. Ya, ketika pensiun dosen itu 65 tahun. Oh sorry, sebelum pensiun, beberapa bulan sebelum pensiun, nggak salah. Ya, beberapa lama sebelum pensiun beliau menyerahkan Puket. Karena dulu belum ada aturan. Kalau sekarang STS sudah berbentuk politeknik, itu 4 tahun sekali nanti pemilihan. Udah kayak pilkada nanti. Kalau Puket tidak milih ya, Puket tidak milih. Tapi tetap ada jangka ini. Ya. Jadi ketua SIS, pembantu ketua SIS sekarang apa namanya? Wadir, sorry bukan Puket lagi, Wadir, wakil direktur SIS, kemudian wakil direktur SIS 3 ya. Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3 ya. Itu masa baktinya itu 4 tahun. 4 tahun, bukan 5 tahun ya, presiden 5 tahun. Bisa nambah ya, mungkin nambah sampai ke 3 nanti kalau di amandemen. Oke ya. Nah, beliau tuh jadi Puket dulu lama sekali. Ya. Ya, nggak nyangka juga baru lihat. Ya. Itu biasanya kalau ke mahasiswa, beliau dekat sekali ke mahasiswa. Oke, baik, kita doakan saja mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya ya, dan mendapat kemudahan alam kuburnya ya. Seperti Raudatul Jannah ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita. Subprogram. Nah, ini materi yang sangat penting sekali. Materi subprogram ini, ya, nanti kita bahas pertemuan berikutnya masih subprogram ya. Hari ini hanya singkat saja, mungkin nggak panjang. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya. 15-20 menit lah ya. 15-20 menit lah. Subprogram. Oke. Jadi subprogram ya, istilahnya adalah modul sehingga program yang menggunakan subprogram itu juga sebagai program modular. Jadi dalam programnya ada modul-modulnya ya. Oke, kemudian kalau di Pascal
Ya, modul-modul ini diimplementasikan dalam bentuk prosedur dan fungsi. Ya, untuk Pascal aja nih, ini Pascal saja. Nanti ketika kalian belajar C, belajar Java, nggak ada prosedur fungsi, semuanya fungsi, function. Ya, semuanya fungsi. Ya, kalau di Pascal masih dibagi dua. Ya, masih dibagi dua, prosedur dan fungsi. Ya. Kemudian prosedur dan fungsi ini intinya adalah dia ibaratnya gini, mengerjakan suatu tugas tertentu, ya, di mana tugas tersebut nanti kalau ingin kita gunakan kita tinggal manggil fungsinya saja. Ya, contoh. Di UTS, ya, di UTS. Jangan UTS deh. Di contoh-contoh sebelumnya kita buat program yang ada menunya, ya. Kalian diminta saya untuk buat menu. Saat program jalan ada menu. Misalnya ya, menu pertama adalah hitung luas lingkaran gitu ya. Kemudian ada hitung luas segitiga, hitung luas persegi panjang, hitung luas persegi misalnya. Nah, masing-masing itu bisa kita buat subprogram. Ya, misalnya hitung lingkaran satu subprogram sendiri, hitung luas segitiga satu subprogram sendiri, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu jadi subprogram ini mengelompokkan tugas-tugas, ya, tentu saja yang spesifik harusnya. Ya, nanti ketika tinggal kita perlukan, kita tinggal panggil, kita menuju ke subprogramnya, tinggal panggil subprogram. Seperti itu ya. Ya, terbayang ya. Ya. Kemudian ini keuntungan dari penggunaan subprogram. Ya, keuntungan penggunaan subprogram. Jadi keuntungan pertama tentu saja, ya, jadi lebih sederhana, program yang kita buat jadi lebih sederhana. Ya, karena program yang besar, misalnya tadi deh, anggap saja program besar. Ya, ketika kita pecah-pecah, ya, ini ngitung luas lingkaran sendiri, ini ngitung luas segitiga sendiri, dan seterusnya. Ya, jadi paling tidak jadi lebih sederhana. Ya, paling tidak jadi lebih sederhana. Kalian bayangkan kalau misalnya kalian buat program kalkulator gitu. Kalkulator matematika. Ya. Ada tambah, kali, bagi, kurang, kemudian ada menghitung sinus, kosinus, tangen, ya, eksponensial dan sebagainya, pangkat gitu ya. Ya. Itu kalau kalian pikirkan semuanya langsung rumit ya. Buat program rumit amat. Tapi kalau kita pecah dikit-dikit tadi, menghitung sinus sendiri sudah ada contohnya ya. Menghitung kosinus nanti bisa kita buat, gitu ya. Nanti bisa kita atur, mau menginputkan dalam bentuk derajat, sudutnya, atau pakai radian misalnya, itu bisa diatur. Ya, itu jadi sederhana ya. Kalau kita hanya buat kecil-kecil tadi, nanti tinggal di program utama kita tinggal mengatur. Kita tinggal mengatur apa yang mau kita buat, ya. Jadi ibaratnya kalau kalian misalnya punya restoran, bukan restoran sebenarnya, mirip Gojek jadinya, ya. GoFood bukan Gojek, GoFood nggak punya restoran dia, ya. Misalnya ada yang pesan, saya pesan ketoprak gitu, ya, langsung dia menghubungi misalnya. Walaupun agak beda ya. Kalau ini pesannya ke tokonya, ini anggap aja pesannya ke GoFood-nya aja ya. Ya, ini ke GoFood juga, sorry, betul. Pesannya ke GoFood. Ya, saya pesan ketopraknya Pak Ading misalnya. Saya pesan ketoprak Pak Ading. Nanti GoFood-nya kan menghubungkan Pak Ading ya. Ya, menghubungkan Pak Ading, menghubungkan yang nganter nanti. Menghubungkan Pak Ading, menghubungkan yang nganter. Sana nanti yang nganter mengirim barang. Mirip itu ya. Ya, mirip itu. Ya, subprogram. Oke ya. Kemudian keuntungan yang kedua, ya, karena tadi dalam modul kecil-kecil, ya, untuk pembagian tugas kalau programnya dikerjakan banyak, ya, misalnya nanti tugas akhir saya minta kalian buat program tadi kalkulator matematika, ya, kalian kerjakan 5 orang misalnya.
Bagi tugasnya gampang. Oh, kamu urusan trigonometri. Ya, oh kamu kalkulus, turunan, integral gitu. Ya, misalnya. Ya, urusan geometri siapa gitu, bagi-bagi. Ya, kemudian si Anu urusan dasarnya. Ya, termasuk menggabungkan semuanya, mengcombine semuanya. Jadi koordinasinya jadi lebih mudah. Ya. Kemudian yang ketiga keuntungannya, ya, juga lebih mudah mencari kesalahan. Kalau kita sudah buat fungsi sinus, kemudian ternyata nilainya salah, tidak sesuai, tentu kita tidak usah mengacak-acak yang kosinus. Tidak perlu yang tangen, tidak perlu yang integral misalnya. Ya, cukup yang sinus saja. Otomatis mencarinya lebih mudah ya. Lebih mudah bukan berarti mudah ya. Ya lebih mudah. Mirip gini. Kalau kalian kehilangan barang, tapi kalian yakin dipastikan benar bahwa barangnya hilang di kamar, di sebuah kamar saja. Tentu lebih mudah nyarinya dibandingkan kalau barangnya ya hilang tapi nggak tahu di mana. Hanya taunya yakin di rumah, dipastikan barangnya hilang di rumah. Rumahnya tentu saja banyak kamar-kamar, banyak ruang-ruangan. Ya, tentu lebih mudah mencari yang sudah dipastikan hanya hilang di kamar. Logikanya gitu. Ya. Berikutnya, keuntungan berikutnya, ya. Kemudian untuk memodifikasinya juga lebih sederhana, lebih mudah. Ya, kalau hanya memodifikasi, misalnya hitung sinusnya, oh errornya masih agak besar. Saya ingin modifikasi programnya supaya errornya sangat kecil, misalnya. Mendekati 0 errornya. Ya, tinggal tambahkan. Tinggal modifikasi di bagian sini. Kemudian yang keempat, yang kelima, ya untuk hal yang sering dilakukan, ya ini apa namanya jadi mempersingkat penulisan program. Ya, jadi mempersingkat gitu ya. Nah, karena cukup ditulis sekali saja, tidak perlu berkali-kali ditulis. Karena tinggal kita panggil gitu. Ya. Dan yang terakhir memudahkan dokumentasi. Ya, dokumentasinya tentu otomatis lebih gampang. Ya. Misalnya hitung fungsi sinus kan jelas, ada fungsinya. Fungsi sinus. Gitu ya. Oke, itu keuntungan penggunaan subprogram. Jam berapa? Oh, masih cukup. Tidak ada waktu ya. Berikutnya, ciri-ciri modul yang baik atau subprogram yang baik. Pertama, fun-in-nya tinggi. Semakin sering digunakan, ya tentu saja semakin tinggi fun-in-nya. Artinya gampangnya gini, semakin sering dipanggil subprogramnya, maka subprogram itu memiliki nilai fun-in yang tinggi. Semakin tinggi nilainya, maka subprogram itu, ya atau pembuatan subprogram itu tentu semakin baik. Ya. Kemudian yang kedua, fan-out rendah. Fan-out itu maksudnya gini, semakin spesifik tugas dari subprogram itu, maka nilai fan-out-nya semakin rendah. Ya. Dia spesifik, dia tugasnya hanya menghitung luas lingkaran saja. Hanya menghitung luas segitiga saja, kan spesifik. Ya. Maka nilai fan-out-nya semakin rendah. Dan semakin rendah fan-out-nya itu juga semakin baik. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, self-contained. Dia tidak memerlukan subprogram yang lain. Jadi di dalam subprogram itu boleh memanggil subprogram yang lain ya. Ya, nanti kita ingatkan dulu. Sekarang kalian terima aja dulu ya. Dalam subprogram bisa manggil subprogram yang lain. Gitu ya. Bisa memanggil subprogram yang lain. Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi semakin dalam manggil subprogram, itu semakin tidak baik. Ya, semakin dalam itu maksudnya jadi subprogram A manggil subprogram B, subprogram B manggil subprogram C, subprogram C manggil subprogram D. Gitu ya. Jadi subprogram A ini jauh sekali sampai manggil D. Saya tulis gini.
Jadi misalnya gini, program. Program ini menggunakan yang dipanggil di dalam programnya ada subprogram 1, subprogram 2, subprogram 3. Ya. Jadi yang dipanggil oleh subprogram di dalam program ini hanya 3 buah subprogram saja. Tapi subprogram 1 ini memanggil ya subprogram 1. Subprogram 2 ini memanggil subprogram 21 dan subprogram 22. Kemudian subprogram 21 ini manggil lagi ya subprogram 211 ya. Nah, yang self contain ini yang ini subprogram 3 ini self contain. Ya. Subprogram 1 tidak self contain dan 2 juga tidak self contain. Tapi subprogram 2 ini agak jauh. Ini agak kurang baik. Tidak salah, tidak error ya, tapi agak kurang baik. Agak dalam. Ya, ini 3. Kedalamannya 3. Kalau ini tambah lagi, manggil lagi subprogram, ini terlalu dalam. Ini kurang baik. Gitu ya. Oke ya. Jadi subprogram itu yang self contain itu lebih baik. Tapi tidak self contain tapi tidak terlalu dalam, misalnya hanya yang ini subprogram 1. Ini nggak ada masalah. Subprogram 2 juga tidak masalah, tapi kurang baik, terlalu dalam. Bisa diatur menggunakan. Paham ya? Ya. Itu 3 ciri modul atau subprogram yang baik. PAN-nya tinggi, semakin sering digunakan semakin bagus gitu ya. Jadi dalam program berulang kali dipanggil, itu bagus. Karena bisa menghemat ya penulisan gitu. Kemudian PAN-out rendah, semakin spesifik tugasnya semakin bagus. Jadi misalnya ada sebuah subprogram dia hanya menghitung luas lingkaran. Ya, kemudian ada lagi satu subprogram menghitung luas segitiga dan luas persegi panjang. Nah, itu nggak bagus. Tidak bagus. Karena tidak spesifik tugasnya. Yang kedua tadi ya. Oke ya. Dan terakhir self content, tidak membutuhkan subprogram lain. Kira-kira seperti itu. Ya, ciri-ciri modul yang baik. Kemudian ya 10 menit ya. Ya, sekitar 10 menit lah. Nah, sebelum saya lupa, nanti aja kalau untuk presensi ya, nanti aja. Ya. Sekarang ya kita masuk ke subprogram. Ini ada prosedur. Ya, prosedur. Ya. Jadi di Pascal ada 2 jenis subprogram, prosedur dan fungsi. Ya, di dalam Pascal dibedakan. Ya, cara pendeklarasian prosedur ya, pertama pakai kata kunci prosedur. Kemudian nama prosedurnya. Ya, kemudian ini opsional. Ya, tanda kurung sikunya opsional ya. Boleh ada parameter, kalau ada parameter pakai kurung biasa ya. Kalau tidak ada parameternya ya udah tidak ditulis, langsung titik koma. Ya, kemudian di dalamnya ini mirip dengan program ya. Bagan program ya. Cuma n-nya pakai titik koma, bukan n titik. Oke, jadi ada begin dan end. Ini jadi subprogram ini strukturnya mirip program ya. Ya, mirip program. Ya, mirip program. Ya. Namanya juga subprogram ya. Ini prosedur ya, prosedur. Jadi prosedur ini ya untuk melakukan hal-hal yang spesifik atau yang sering dilakukan. Dan dia tidak mengembalikan nilai. Ya, tidak mengembalikan nilai. Makanya dia tidak punya tipe data. Oke. Ini prosedur. Ya. Loncat fungsi dulu. Ke fungsi. Berikutnya fungsi. Ya. Ini juga namanya subprogram ya, fungsi ya. Bedanya dengan prosedur hanya ini aja. Ya, kata kuncinya pakai function. Kemudian nama fungsi. Kemudian ini opsional, parameter sama. Nah, beda lagi di sini. Fungsi
fungsi ini memiliki tipe data. Tipe data dari fungsinya apa? Misalnya integer kah, real, dan sebagainya. Oke? Bagian dalamnya sama, seperti program. Dan satu lagi yang berbeda. Ini nih. Dan ini lagi-lagi opsional. Ya. Jadi karena dia memiliki tipe fungsi, tipe data, maka dia bisa disimpan. Ada nilai yang bisa disimpan ke fungsi tersebut. Ya, nama fungsinya apa, kemudian kita masukkan nilainya. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Ya. Contoh yang gampang untuk fungsi itu menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran. Nilainya adalah nilai luasnya itu. Ya. Oke, sehingga fungsi sering dikatakan berbeda dengan prosedur dari sisi dapat mengembalikan nilai. Dia punya nilai gitu. Ya, dapat mengembalikan nilai atau punya nilai. Ya. Kalau tadi prosedur tidak dapat mengembalikan nilai atau tidak punya nilai. Gitu ya, tidak punya nilai. Oke, ya. Pahami dulu itu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh prosedur. Ya, ini prosedur bintang. Ya, prosedur bintang. Ini saya copy dulu ya. Oke, kita lihatnya di sini aja ya. Di program. Oke, sekarang saya share screen. Oke, nah ini ya kita gunakan programnya ada prosedur bintang, ya. Jadi isinya hanya write bintang. Sorry, ini harus diubah dulu. Ya udah ya, nggak ada masalah ya. Cuma oke, kalau ini agak kurang bagus ini. Nah, ini copy dulu. Baris terakhir. Oke ya. Oke, ini kita running programnya. Oke, hasilnya itu ya, outputnya ya. Judul. Ada bintang 9 kali, kemudian bawahnya ya bintang spasi judul spasi bintang. Ya, ada spasinya karena ada ini nih. Tulis. Kemudian bawahnya lagi ada bintang 9 kali. Ini seperti ini. Nah, ini prosedur bintang. Ini adalah salah satu contoh prosedur ya yang tidak memiliki parameter. Ya, tidak memiliki parameter. Tugasnya dia hanya menampilkan write bintang. Oke ya, write bintang. Oke. Jadi fungsi bintang ini sebenarnya sama saja for i dari 1 sampai 9 do write bintang. Ini bisa sama saja dengan kita tulis gini. Write bintang. Bintang. Nah. Sama saja dengan begini. Write bintang, write bintang, write bintang. Ya, dia tugasnya sangat spesifik ini. Ini outputnya juga sama saja kalau dibuat begini. Ya. Oke ya. Jadi prosedur bintang ini baru dieksekusi ketika dia dipanggil ya. Ketika dia dipanggil. Dipanggil bintang berarti write bintang ya. Bintang write bintang. Ya, ini saya ubah lagi jadi bintang.
bintang, ya. Oke. Kemudian prosedurnya saya ubah, ya. Saya kasih parameter. Parameter pakai ini. Tumben nggak otomatis dua-duanya, ya. Saya kasih ini deklarasi variabel, ya. Misalnya variabelnya C, tipenya karakter, ya. Oh, karakter bukan. Ya, tipenya karakter. Kemudian di sini tentu harus diubah, ya, jadi C, ya. Kemudian variabelnya saya tambahkan di program utama, ya, misalnya car ini, ya, car. Oke. Ini diganti deh ini biar enak nulisnya. Ini yang car, ini yang C, ya. Nah, kemudian ya kita write lm. And karakter. Nah, gini aja lah. Define C. Ya. Ini kita inputkan, kemudian bintangnya ini bintang C. Kita ganti bintang C. Ya, kalau sekarang kita running programnya, oh harusnya write aja, nggak apa-apa ya. Misalkan karakternya bintang, oke, kita running, maka hasilnya sama dengan tadi. Ya, ini nggak pakai. Oke. Kemudian kalau kita running lagi, ya, misalnya kita mau karakternya pakai F, kita running, hasil begitu. Kita running lagi, ya, pakai pagar nih. Jadi seperti itu. Sama ya, yang sekarang dengan adanya parameter, tapi dia lebih fleksibel. Ya, sama-sama bisa. Tapi dengan adanya parameter parameter, ya, maka prosedurnya menjadi lebih fleksibel. Paham? Ya. Jadi parameter itu gunanya untuk menghubungkan antara ya subprogram itu dengan program utamanya, Itu manfaat dari parameter. Kalau tadi tidak, tadi bintang yang didefinisikan langsung di dalam prosedurnya, ya, itu tidak bisa kita ubah, kecuali kita ubah prosedur itu. Ya. Jadi prosedur, subprogram boleh pakai parameter, boleh tidak. Tapi ketika kita gunakan parameter yang tepat, maka itu ya prosedurnya atau subprogramnya menjadi lebih fleksibel. Oke ya. Paham nggak sih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, bertanya, Pak. Ya silakan, Jovita. Itu kalau prosedur bintangnya karnya diganti jadi C saja, kira-kira bisa nggak? Bisa. Ya, ini sengaja saya ubah supaya kalian nggak bingung. Ini kalau dijadiin C bisa. Ya. Kita running sama hasilnya. Ya, kita running sama hasilnya. Tapi perlu dipahami bahwa C yang ada di sini, yang dideklarasikan di sini, dengan C yang di sini itu berbeda. Ya, dua variabel yang berbeda. C yang di sini adalah ya variabel lokal istilahnya, identifier lokal. Istilahnya adalah identifier lokal. Dia hanya berlaku di dalam subprogram itu saja. Sedangkan ini C
yang dideklarasikan di program utama itu istilahnya adalah identifier global. Dia bisa dipakai di mana saja. Ya, dia bisa dipakai di mana saja. Oke ya, dia bisa dipakai di mana saja. Oke. Ini tadi bisa pakai apa namanya parameter, bisa juga tidak. Oke ya. Terima kasih, Pak. Biasanya kalau pakai parameter dia lebih fleksibel. Oke. Walaupun nanti ada satu lagi nanti aja deh, satu lagi nanti sama bingung. Oke, ini dulu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Izin bertanya, Nah, Pak. Ya, silakan. Jadi itu bisa parameternya double, Pak. Misalkan satu yang karakter, terus koma, misalkan integer, Pak, satunya. Terus Bisa. misalkan Bisa. Ya, bisa. Parameternya bisa double. Ya, misalnya satu lagi integer. Tinggal ditambahkan saja. Ya, pakai koma. Ya, ini juga bisa nih pakai koma. Sama-sama karakter misalnya. Ya. Saya lupa pakai koma atau titik koma, coba kita. Koma misalnya integer. Ya. Kayaknya koma kayaknya. Ya. Ini pasti error karena bawahnya juga harusnya ditambahkan. Kita cek apakah deklarasinya error atau tidak. Errornya di baris 3. Baris oh ini error. Titik koma. Ya, ini errornya berubah kan ya, jadi 12 ya. Kenapa berubah? Ya, karena ini harusnya ketika manggil bintang harus dengan 2 parameter. Ya, ini misalnya dengan 3 ya. Kan integer ya. Ya, ini errornya akan pindah lagi ke bawahnya. 12 ini kan ada error 12. 12-nya udah hilang. Ya, jadi 14 ya. 14 karena ini kita kasih 6. Ini kita kasih 7. Ini kita kasih 1. Cara ini. Masukkan karakternya $. Oke ya, jadi ya. Tapi nggak ada manfaatnya. Tapi bisa. Ya, seperti itu ya. Ya, lupa saya titik koma. Koma ya, pemisah. Ya, tapi saat manggilnya juga harus 2 parameter. Kalau ini parameternya 2, maka saat dipanggil juga harus 2 parameternya. Seperti itu. Oke, Hasanatut. kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Semakin lanjut, semakin berkurang waktu kalian. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Oke. Kalau misalkan di prosedur sudah dideklarasikan seperti ini, berarti VAR-nya boleh dihilangkan, Pak, atau nggak boleh? Untuk VAR-nya. Artinya kalau ini dihilangkan, ini error nih. Ini kita ganti aja ya. Ini jadi N misalnya. Ya. Ini N. Saya ngapain tadi pakai VAR-nya N nggak kepake juga ya. I juga nggak kepake. Oh, I-nya kepake, sorry. I-nya kepake di sini, N-nya yang nggak kepake. Kalau ini error, yang I ini akan bermasalah. Karena di dalam identifier global, tidak ada variabel I. Kita coba aja, kita lihat. Ya, di baris ke berapa? 12. Identifier not found I. Ya, baris ke 12. Ya. Unknown identifier gitu ya, unknown identifier. Kenapa? Karena I yang di sini ya hanya bisa dipakai di dalam prosedur bintang saja. Di luar itu nggak dipilih. Ya. Sedangkan I yang di sini ya, ini I variabel global. Jadi di luar prosedur ini ketika kita gunakan I, maka I-nya adalah I yang ini, bukan I yang ini. Jadi I yang ini dan ini 2 I yang berbeda. Gitu ya, 2 I yang berbeda. Oke, paham? Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi.
ya, ke fungsi, dan seterusnya. Untuk presensi hari ini, kalian jelaskan tentang prosedur saja. Ya, jelaskan tentang prosedur dan penggunaan parameter. Ya, penggunaan parameternya apa? Kegunaannya untuk apa? Ya, oke, silakan. Ya, baik. Hari ini saya cukupkan. Ya, masih ada waktu 15 menit. Tolong jangan terlambat. Kalian tuliskan yang kalian pahami saja. Oke ya, baik, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Apain itu? Ikat pinggangnya diperlihatkan. Sebentar lagi akan memulai masa-masa ospek baru, guys. Oh iya, adik kelas. Ya, adik tingkat. Katanya yang online cuma 34 ya. Kita masih offline. Kemarin waktu apel juga bapaknya nyinggung kita masih online.